Melambungnya harga sejumlah bahan pokok di sejumlah daerah di Jawa Timur tentu menjadi keresahan masyarakat. Faktor apakah yang menyebabkan kenaikan harga sembako ini dan kiranya solusi apa yang bisa kita lakukan bersama agar kenaikan harga sembako tidak merembet menuju ke dampak-dampak yang lainnya. Oleh sebab itu kita akan membahasnya bersama dengan pengamat ekonomi. Beliau adalah Dr. Andes Ekonomi Bambang Budiarto MSI yang sudah tersambung di sambungan virtual dalam kesempatan kali ini. Selamat sore Pak Bambang Budiarto. Pak Bambang Selamat Budiarto. sore, Mas Brian. Oke, baik. Iya, Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, Bapak. Baik, Mas Ya. Brian. iya. Baik Pak Bambang, kalau kita lihat ini harga sembako sudah mulai naik tajam ya Pak ya. Apa sebetulnya yang menyebabkan harga sembako ini bisa sampai seperti saat ini Pak? Mbak Tika, jadi sebelum saya lebih jauh sampai kita cerita nih ya, saya mau sampaikan awal dulu ya, boleh ya? Baik. Silakan Pak. Jadi gini, kita nih sering lupa bahwa sembako tadi disebutin ya, salah satunya adalah beras misalnya tadi, itu sebenarnya kalau boleh saya katakan dia ini kan seperti halnya kita, orang itu kan punya kepekaan. Orang itu kan peka terhadap apa sih? Orang itu pekanya terhadap kata-kata, bisa bingung, seneng kan gitu. Nah, barang pun demikian, dia punya kepekaan terhadap apa? Terhadap harga. Nah, sifat dari beras ini itu adalah inelastis, Mbak. Artinya harganya naik berapapun, sebenarnya jumlah yang diminta oleh masyarakat, jumlah yang dibeli, itu tidak akan pergerakannya begitu banyaknya atau artinya karena dia kebutuhan pokok, kebutuhannya sudah terukur dari waktu ke waktu, yaitu ketika harganya turun dia tidak akan rame-rame ambil barang itu sebegitu banyaknya, tidak. Nah, ini yang sebenarnya sangat dilupakan. Masalahnya hal yang demikian itu sering ini kalau boleh saya katakan media ini berperan dengan membuat headline harga berterbangan. Nah, seperti ini membuat adanya panic buying. Akhirnya masyarakat berpikir jauh ke sana. Nah, hal yang lain yang ingin saya sampaikan, kuncinya sebenarnya satu di situ, Mas Brian, Mbak Tika, yaitu kelangkaan. Coba dari diskusi beberapa sejawat tadi ya, baik konsumen, itu akan hampir selalu katakan tidak ada barangnya, Mas, tidak ada barangnya gitu. Nah, tidak ada barangnya, tapi kan macam-macam tuh. Hujan itu kan berarti iklimnya ini ya. Nah, akhirnya tidak ada barangnya. Terus misalnya yang biasanya nih, infrastruktur, jalanan, alur distribusinya juga berat. Membuat menjadi tidak aja, menjadi berkurang. Nah seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini yang pada akhirnya membawa pada situasi mau tidak mau kita dihadapkan pada kenaikan harga. Masalahnya sampai menjelang musim panen raya Maret, sepertinya akan ada barang. Tapi ingat, menjelang Maret itu kita juga dihadang Ramadan. Nah, Ramadan itu biasanya nanti kan juga ada sudah defaultnya kalau menjelang Ramadan harga naik. Nah, seperti itu. Ini yang tidak mudah. Terus satu lagi saya ingin sampaikan bahwa kalau yang menyebabkan kenaikan harga itu banyak, ada iklim tadi, infrastruktur, pemanfaatan teknologi kurang, terus adanya alih fungsi lahan, nah lahan buat rumahan macam-macam, jumlah petani pun juga berkurang, banyak kan penyebabnya. Tapi solusinya pemerintah selama ini cuma satu, yaitu apa? Operasi pasar itu aja, ya kan? Nah, bolak-balik mana-mana operasi pasar. Senjatanya pemerintah itu baru satu itu aja, Mbak Tika. Nah, kemana-mana yang dibawa operasi pasar itu, sehingga dalam hemat saya mesti ada strategi lain, jurus-jurus yang lain selain operasi pasar. Meskipun Badan Pangan Nasional itu sejak pertengahan 2002 itu sudah punya batasan harga. Kira-kira demikian sementara. Baik, Pak Bambang. Nah, dengan adanya faktor-faktor seperti cuaca dan mendekati hari besar keagamaan, salah satunya yaitu bulan Ramadan, kalau kita melihat kenaikan yang 1.300 hingga 2.500 per kilo berasnya itu sendiri, Pak. Hal ini kalau dilihat dari kacamata ekonomi, apakah memiliki kenaikan yang signifikan dan punya dampak yang berbahaya atau masih bisa ditolerir dengan kemampuan daya beli masyarakat, Pak?
Saya setuju dengan istilahnya Mas Brian ya, signifikan. Artinya itu sudah cukup berarti kenaikan itu. Cukup berarti bagi masyarakat. Di masyarakat kita ini kan ada levelnya Mas ya. Level mana level. Pada level tertentu kenaikan yang sedemikian ini seperti Mas Brian tadi ini cukup signifikan, cukup memberi arti, cukup bermakna dengan adanya kenaikan itu. Tentu tidak mengatakan membagi hal yang kenaikan harga itu mau tidak mau kan akhirnya menjadikan masyarakat itu kan daya belinya kurang. Kalau daya beli kurang artinya kan dia ini sebenarnya lebih miskin. Tapi dia tidak merasa lebih miskin. Kenapa? Sebab pendapatannya tetap. Jadi beda dengan orang yang tiba-tiba pendapatannya ada potongan pada bulan itu misalnya turun. Nah, ini yang tidak dirasakan. Ketika orang itu merasa pendapatannya turun atau berkurang, dia merasa miskin kan. Tapi ketika harganya naik, dia rasanya tetap aja. Padahal dia juga merasa daya belinya kurang. Nah, seperti itu, Mas Brian, Mbak Tika. Nah, tadi Brian juga menanyakan seputar seberapa berbahaya sebetulnya, Pak. Kalau daya beli masyarakat ini sudah semakin turun, begitu artinya apakah ini juga akan berdampak pada ekonomi nasional, begitu, Pak? Ya, jadi kalau secara makro dia pasti akan membawa dampak karena kalau kita lihat kasusnya, beritanya itu kan sudah menyasar di mana-mana. Hampir tidak ada sudut di wilayah kita yang tidak bermasalah dengan beras, dengan sembako. Kalau disebut Mas Brian tadi berbahaya Mas. Tapi ingat, berbahaya ini kalau tidak ada langkah-langkah dari Kementerian Perdagangan, kemudian pemerintah kota kabupaten, tidak ada langkah yang dilakukan. Dan kita lihat saat ini, yang kita cermati sampai sekarang ini, ternyata tetap masih ada komunikasi kelembagaan kalau saya lihat. Dari pemerintah pusat di tingkat kementerian, itu juga ada komunikasi dengan Bulog, dengan pemerintah daerah. Sehingga salah satu yang dicontohkan tadi adalah, nih Surabaya ada operasi pasar, nih Magetan ada operasi pasar. Ini artinya yang bisa menekan bahaya-bahaya yang dimungkinkan muncul tadi. Kira-kira demikian. Baik, Pak Bambang, kalau tadi sudah operasi pasar dilaksanakan dan mungkin dirasa menjadi langkah yang masih bisa dioptimalkan apabila dengan adanya impor beras, Pak, untuk bisa menekan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat dan juga harga-harga beras lokal yang mahal. Kiranya apakah ini solusi yang tepat atau mungkin ada tawaran solusi yang bisa jenengan sampaikan juga? Jadi kalau saya pribadi nih ya, sebenarnya tidak termasuk solusi alternatif dengan mengimpor ini. Pak Bambang? Yang menjadi yang terdampak gitu ya. Artinya dengan adanya impor ini banyak orang yang terluka. Nah, banyak pihak yang terluka gitu ya. Artinya dari beberapa cerita teman-teman itu sebenarnya kita mampu, sebenarnya kita bisa. Nah, kalimat seperti ini sebenarnya masih ada gitu ya. Sehingga hal yang diperlukan kalau menurut hemat saya itu adalah optimalisasi atas kemampuan kita di semua lini gitu ya. Di semua lini. Itu Mas. Gitu ya. Seperti apa contohnya, Pak? Sebab kalau tadi ternyata impor beras bukan menjadi solusi, sedangkan operasi pasar ini sementara ini juga dirasa harus ada tambahan strategi lagi agar harga beras ini stabil. Namun di sisi lain kalau kita melihat proses menunggu proses panen ini juga masih harus ada waktu begitu. Apalagi kiranya solusinya Pak yang bisa diambil oleh pemerintah atau mungkin oleh para pedagang beras? Kampanye, Mbak. Kampanye bahwa bahan kebutuhan pokok itu tidak hanya beras. Aku ketela, nah seperti itu. Usia saya sudah 50 tahun lebih, ini kan sudah mulai bersahabat dengan ketela, dengan jagung. Nah, kira-kira demikian. Itu Mbak, dalam hemat saya. Jadi artinya ada sebenarnya alternatif pilihan pemenuhan karbohidrat begitu ya Pak, dengan indeks glikemik yang lebih rendah, yang lebih mungkin bisa menjadi penyelamat. Nah, kalau memang hal itu menjadi salah satu kampanye yang dilaksanakan pemerintah bahwa bukan hanya nasi yang bisa kita makan, tapi ada ketela maupun kentang dan lain sebagainya itu Pak. Apakah hal itu juga punya dampak yang baik dalam rangka untuk kesejahteraan perekonomian masyarakat maupun juga petani Pak ke depan? Pasti. Jadi karena di kelompok masyarakat kita itu petani kan tidak hanya padi kan gitu ya. Ada beberapa hal yang lain. Nah ini kalau misalnya
kampanye itu berhasil, tentu saja bisa merambah atau merangkul para pelaku-pelaku teknologi pangan yang ada. Kira-kira seperti itu. Okay. Baik. Pak Bambang, selain karena tadi ada beberapa sebab, karena misalnya tadi teknologi yang kurang dioptimalkan, kemudian juga proses distribusi yang belum maksimal begitu dan lain sebagainya menyebabkan harga beras atau terutama harga sembako ini naik. Bagaimana sebetulnya proses manajemen resiko yang bisa dilakukan dari pendekatan ekonomi agar hal-hal semacam ini tidak sepenuhnya bisa merugikan petani atau merugikan masyarakat gitu, Pak? Pak Bambang? Dan kebutuhan pokok ini, baik. Beras sebagai kebutuhan pokok ataupun 9 bahan kebutuhan pokok yang lain, ini sebenarnya kalau saya lihat dalam hemat saya nih ya, itu terlalu banyak ini di kita ini terlalu banyak jalur. Jadi sehingga akhirnya memungkinkan masing-masing itu punya strategi yang ini nampaknya itu bisa berjalan sendiri-sendiri. Jadi ada badan pangan, ada bulog, ada macam seperti ini. Itu di tingkat pusat, di tingkat daerah nanti ada lagi. Nah seperti itu. Jadi meminimalisir itu hendaknya ini bisa dalam satu komando. Dalam hemat saya itu bisa melalui Kementerian Perdagangan sama kementerian ini, koordinasi kelembagaan dengan kementerian pangan dan sejenisnya. Kira-kira demikian. Oke. Pak Bambang, kalau kita melihat juga ya dengan adanya tadi yang Pak sampaikan juga terkait tentang bagaimana masyarakat masih minded dengan beras dan ada upaya-upaya, ternyata banyak juga sebenarnya sumber-sumber dari makanan yang bisa kita pilih. Nah, kalau kita lihat ke depan mungkin di bulan Ramadan sampai Idul Fitri ini sebenarnya kita masih bisa bertahan nggak sih Pak untuk bisa ya setidaknya mengikuti harga beras yang tinggi ini, atau perlu adanya langkah darurat yang kita masyarakat lakukan dengan cepat begitu? Nah, kalau disebut sampai menjelang Idul Fitri, saya yakin optimis bisa. Kita ini sudah teruji, Mas, kalau untuk hal yang demikian. Masyarakat kita ini dan pelaku-pelaku usaha kita itu semuanya mempunyai ketahanan, mempunyai resiliensi. Jadi mempunyai ketangguhan terhadap permasalahan-permasalahan yang demikian. Strateginya itu sangat banyak, sangat luar biasa. Muncul sekarang ini adalah mungkin strategi dari masing-masing konsumen misalnya dengan mengurangi pembelian, dengan mengatur penganggaran dan sebagainya. Nah, ini demikian sehingga, dan ingat bahwa melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna mengantisipasi pergerakan harga beras yang merambat naik ini, termasuk sembako yang lain. Kira-kira itu ya. Baik. Terakhir Pak Bambang, pesan untuk masyarakat agar bisa terus bertahan juga di tengah kondisi seperti saat ini, yaitu kondisi di mana harga-harga sembako ini masih melambung begitu Pak? Tidak perlu terbawa arus panic buying. Nah itu, jadi kalau misalnya ada berita-berita itu harus tenang dulu, ukur kemampuan, kira-kira kebutuhannya seberapa. Nah tidak perlu langsung ikut beli dan tidak demikian. Kira-kira seperti itu aja. Tidak perlu terbawa arus dalam panic buying. Itu Mbak. Baik. Berarti pengelolaan cara pandang kita dan juga pengelolaan keuangan kita di tengah meningkatnya harga sembako menjadi titik penting yang bisa kita lakukan bersama-sama, sembari juga melihat ke depannya apa ini yang akan terjadi di harga-harga sembako yang lain. Baik Pak Bambang Budiarto, matur nuwun, terima kasih banyak untuk waktunya. Sehat selalu Bapak dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore Bapak. Selamat sore.